warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ratih Ainindung di Ratih Taracuna. Video kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi artikel Bahasa Indonesia kelas 12 semester genap. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur kebahasaan dalam teks artikel. Apa saja unsur kebahasaan yang ada di dalam artikel? Mari silahkan simak video berikut sampai selesai. Tapi jangan lupa sebelumnya subscribe dulu ya. Terima kasih. Analisis unsur kebahasaan artikel terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan adverbia, yakni kata yang memberikan keterangan pada verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, dan kalimat. Adverbia terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama, ada adverbia kualitatif, merupakan kata keterangan yang menerangkan makna kualitas suatu benda ataupun objek. Contoh, Sasa merupakan anak paling rajin di kelas ini. Paling itu menjelaskan kualitatif. Yang kedua, adverbia kuantitatif menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Contoh, arisan itu hanya diikuti sedikit peserta. Sedikit ini sebagai penanda kuantitatif. Selanjutnya, adverbia limitatif, adverbia yang menerangkan adanya suatu pembatasan. Contoh, kami mengikuti les sampai jam 5 sore. Sampai itu merupakan limitatif. Adverbia frekuentif menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Contoh, aku sering melihatnya. Sering merupakan penanda frekuentif. Adverbia kewaktuan menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa. Contoh, Pak Amir baru saja pulang dari Pulau Karimun Jawa. Baru saja ini menerangkan kewaktuan. Adverbia kecaraan menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Contoh, ibu menyiapkan acara ulang tahun ayah secara diam-diam. Diam-diam ini merupakan bentuk kecaraan. Selanjutnya ada adverbia kontrastif, yakni menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lain. Contoh, jangankan membaca buku sastra, bahkan buku pelajaran saja jarang ia baca. Bahkan ini merupakan pertentangan. Selanjutnya ada adverbia keniscayaan, menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Contoh, kita pasti bisa meraih impian. Pasti ini adalah penanda adverbia keniscayaan. Selain adverbia, ada yang disebut dengan konjungsi dan kosakata. Konjungsi itu disebut juga kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Atau lazimnya disebut sebagai kata penghubung
Kemudian, kosakata ini adalah perbendaharaan kata. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Ada beberapa konjungsi yang sering dijumpai pada artikel, yakni 1. Konjungsi yang digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi seperti pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. Selanjutnya, konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal dan justru. Kemudian, konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan waktu seperti sejak dan sebelumnya. Ada pula konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan seperti supaya dan agar. Selanjutnya, kosakata. Penulis memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Dengan kosakata yang menarik, artikel yang disajikan pun akan menarik. Berikut beberapa aspek yang mempengaruhi penggunaan kosakata. 1. Ada istilah umum. 2. Kosakata aktual. 3. Fenomenal. 4. Keterangan oposisi. Istilah umum. Artikel sering membahas suatu bidang tertentu. Jadi setiap bidang memiliki istilah-istilah khusus dan penggunaan istilah khusus sering dianggap sebagai bentuk penguasaan pengetahuan yang luas dan profesional. Untuk itulah, artikel sebaiknya menggunakan istilah secara umum. Misal, kata abrasi dapat diganti dengan kata pengikisan karena itu lebih umum. Kemudian, aktual, karena informasi yang disajikan dalam artikel sedang menjadi pembicaraan orang banyak, maka dia harus mengandung unsur kebaruan atau aktual. Selanjutnya, fenomenal, suatu peristiwa yang disampaikan dengan kosakata yang sedang populer atau kontroversial akan membuat sebuah artikel lebih menarik. Dengan kosakata fenomenal, suatu peristiwa bisa berkesan luar biasa. Keterangan oposisi merupakan keterangan berupa frasa yang menerangkan suatu objek maupun subjek. Misal, Pak Hardi, kepala sekolah kami, memberikan pidato. Nah, yang di tengah kepala sekolah kami itu keterangan oposisi menerangkan si Pak Hardi tersebut. Penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Menyusun artikel tentu harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Mengonstruksi berasal dari kata konstruksi yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
berarti susunan atau model bangunan, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Istilah mengonstruksi dapat berarti membuat susunan atau menyusun kata dalam kalimat menjadi satu bentuk model, karangan, paragraf yang padu. Dalam menyusun artikel, penulis harus memperhatikan konstruksi artikel, yakni sebagai berikut. 1. Judul, 2. Pembuka, 3. Isi, 4. Penutup atau simpulan. Judul mewakili tema yang dibahas, kemudian harus singkat, 3-5 kata, padat atau syarat makna, menarik dan menggugah orang untuk membaca tulisan. Judul menggunakan istilah populer agar menarik. Pembuka berfungsi sebagai pembuka artikel, berisi masalah yang akan dibahas. Satu paragraf mengandung satu pokok pikiran masalah. Pada bagian pembuka, Anda dapat menanggapi opini orang lain atau mengajukan opini sendiri berdasarkan masalah yang akan dibahas. Bagian isi memuat aspek sebagai berikut. 1. Fakta berkaitan dengan masalah yang dibahas. 2. Argumen atau opini penulis. 3. Solusi atau pemecahan masalah. 4. Teori atau referensi yang sesuai dengan masalah. 5. Contoh-contoh pemecahan masalah. Selanjutnya, bagian penutup atau simpulan berfungsi sebagai penutup artikel, berisi simpulan uraian yang terdapat dalam bagian pembuka dan bagian penjelas. Penulis menggunakan kalimat yang menggugah, tidak memaksakan kehendak kepada pembaca. Kemudian, kalimat simpulan mampu membuka kesempatan orang lain untuk berbeda pendapat dengan penulis. Nah, itu tadi mengenai unsur kebahasan artikel. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya di Ratih Tara Channel.